Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya PCU Channel. SMA maju bersama, hebat semua. Pada hari ini kita akan membahas UTBK Fisika nomor 7 tahun 2019. Sebuah peluru ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal V0-nya 10 dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Ingat, nomor 7 adalah materi gerak parabola. Gerak parabola. Kalau kita gambar, ini adalah sumbu Y, ini adalah GLBB. Kalau ini sumbu X, GLB. Kalau kita kerjakan, ini ada V0-nya. Ini V0-nya di sini 10 meter per sekon, sudutnya 53 derajat, alfanya 53 derajat. Mencapai tinggi maksimum di atas ini adalah tinggi maksimum. Ini sama dengan sumbu Y atau terkenal dengan Hmax. Rumusnya harus hafal. Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita kerjakan. V0-nya nilainya 10 kuadrat sin 53 dikuadratkan per 2 kali 10. 10 kuadrat 100 sin 53 0,8 dikuadratkan per 2 kali 10 20. Kita coret. Ini adalah tinggal 5. Berarti 5 kali 0,8 dikuatkan 0,64. 5 kali 4 0, 52. 5 kali 6 30, berarti 32. 12 sehingga hasilnya 3,2 meter. Ini adalah jawaban yang betul adalah B. Sekarang kita mengerjakan UTBK Fisika nomor 8 tahun 2019. Nomor 8. Grafik berikut menyatakan hubungan antara gaya yang bekerja sebuah balok bermasa 7,5 kg terhadap waktu. Ingat, grafik F terhadap T berarti ada FT, berarti sama dengan materi impuls dalam momentum. Balok bergerak dengan kelajuan awal, berarti kita lihat V0-nya 11 meter per sekon dan dikenai gaya. Mula-mula gayanya adalah F-nya 4 Newton. Jika diketahui kelajuannya akhir, berarti V akhirnya 19 meter per sekon. Nilai F maksimum adalah, kita kerjakan, ini materi impuls. Impuls dengan rumus I sama dengan F kali delta T. Impuls sama dengan MV akhir MV awal. Kalau impuls M akhirnya masanya ketemu 7,5, V akhirnya 19 dikurangi 7,5, V0 nya ketemu 11, atau kita tulis 7,5 19 dikurangi 11 sehingga hasilnya 7,5 kali 8. Maka hasilnya 8 kali 5 adalah 40, 54, 8 kali 7 adalah 56, jadi 60. Komanya 1, 60, sehingga impulsnya adalah 60. Sekarang kalau kita lihat impuls yang dihubungkan dengan grafik, maka kita kerjakan grafik. Karena kita lihat grafiknya, nah, ini adalah grafiknya. Ini kita ambil, ini adalah Vmax. Ini adalah awalnya adalah 4. Ini waktunya 2. Ini 6. Ini sampai ke 10. Kita kerjakan impulsnya. Impuls sama dengan luas grafik. Impuls sama dengan luas grafik. Sekarang kita menghitung impuls dengan luas grafik. Luas grafik. Kita lihat
Di grafik ini kita bagi dua luas. Luas pertama kita ambil, ini adalah luas pertama. Yang kedua adalah luas kedua. Ini berarti luas kedua kita ambil. Ingat, ini ke sini adalah 4, ini ke sini adalah F. Yang kedua, kalau yang panjangnya ini adalah 2 ke 10 8, 2 ke 6 ini 4, tingginya juga adalah F. Maka luas pertama kita hitung. Luas 1 ini adalah luas trapesium, berarti setengah, alasnya 4 ditambah F kali tingginya 2, sehingga hasilnya 2 kali setengah 1, berarti 4 plus F. Luas 2 kita hitung juga, setengah, alasnya ini adalah 8 ditambah 4 kali tingginya F, sehingga hasilnya kita hitung 8 tambah 4 12 kali setengah 6F. Maka hasilnya luas 1 dan luas 2 digabung, berarti luas 1 ditambah luas 2, ya, berarti 4 plus F ditambah 6F, hasilnya 4 plus 7F. Berdasarkan soal nomor 8 tadi, impuls yang pertama nilainya adalah 60 kg meter per sekon. Yang impuls yang kedua berdasarkan grafik nilainya adalah 4 plus 7F. Kedua persamaan digabung sehingga 60 sama dengan 4 plus 7F. Kalau mencari 7F berarti F sama dengan 60 dikurangi 4, hasilnya 56 sama 7F, dimana F sama dengan 56 dibagi 7 sama dengan 8 Newton. Yang betul adalah jawabannya A. Sekarang nomor 9. Perhatikan soal nomor 9, UTBK nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada pegas diberi beban dengan massa M dalam keadaan seimbang. Kemudian ditarik dengan gaya F sampai titik A. Titik A ini adalah pertambahan panjangnya, titik A adalah A. Kemudian benda dilepas sehingga pegas tertekan sampai titik B, berarti dia menyusut dengan sampai ke titik B. Kita buat konsep yang hampir sama dengan teori nomor 9 tentang pegas. Kalau kita lihat pegas, ini adalah pegas ditampa beban dalam keadaan setimbang. Kalau kita kasih beban, pegas bertambah panjang. Bertambah panjang. Nah, ini adalah pertambahan panjang delta X, dimana delta X-nya kita tulis adalah A. Nah, kalau kita pegas ini kita lepas, dia akan menekan atau menyusut dari ke titik keseimbangan. Ini adalah titik keseimbangan, dia menyusut. Ini adalah pertambahan panjangnya X, berarti ini adalah sama dengan B tertekan, berarti A sama dengan B, dimana karena ini adalah materi gerak harmonik, gerak dalam balik dalam keadaan seimbang, sehingga A harus sama dengan B karena ini materi gerak harmonik dalam teori pegas. Nomor 10. Sebuah elemen yang hambatan dalamnya R dirangkai dengan sebuah resistor variabel R. Grafik hubungan antara beda potensial A dan B atau VAB terhadap kuat arus dirangkai seperti gambar berikut. Kalau kita lihat gambarnya, ini adalah berlaku hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 adalah sigma potensial JCL kali sigma I kali R sama dengan 0. Dimana tempatnya VAB adalah yang ditanyakan adalah VAB, dimana VAB gambarnya itu berdasarkan gambar adalah sebagai berikut. Kita lihat berarti ini
ini adalah A, ini adalah B, dimana ini E, ini hambatan dalam R. Kalau kita lihat hukum Kirchhoff, dasar hukum Kirchhoff, kita lihat gambar hukum Kirchhoff. Nah, karena arusnya arahnya ke sini, maka kita tarik set. Ini R nya kita gak hitung karena potensiometer. Nanti kita tarik, ini adalah R kecil, adalah E. Kita tarik, ini adalah berdasarkan loop. E nya kita ambil, E nya adalah min, ini adalah min, ini adalah plus, berarti min E ditambah arusnya I kali R kecil, karena ada R kecil sama dengan 0. Kalau teorinya, ini adalah tegangannya. Kalau kita kalikan min supaya E nya plus, berarti E min IR. Padahal E dengan min IR itu terletak di VAB. Maka kalau kita lihat, sehingga ini A, ini B, berarti VAB sama dengan E min IR. Min IR. Kita habis hubungkan dengan grafik, dimana grafiknya kalau yang VAB ini 4, arusnya di sini adalah 1, berarti 4 sama dengan E min I nya 1 kali R persamaan 1. Kalau grafiknya lagi VAB nya 2, ini 2, arusnya di sini ketemu 2, berarti kita jadi persamaan 2 sama dengan E min 2R persamaan 2. 1 dan 2 dieliminasi. 4 sama dengan E min I 1R, 2 sama dengan E min 2R. Karena soal ini yang diambil cari adalah JCR nya, maka kita samakan IR nya, di atas kalikan 2, di bawah kalikan 1, maka ini kalikan 8. 2E min 2R, ini tetap 2E min 2R. Karena 2R nya sudah sama, min berarti ini min, berarti ini habis, ini tinggal sama dengan E, ini tinggal 6, maka JCR nya adalah 6 volt. Tegangannya ada di VAB, maka jawabannya adalah E. Sekarang nomor 11, UTBK Fisika nomor 11 tahun 2019. Sifat bayangan oleh cermin datar adalah, ingat kita mengenal cermin. Cermin ada 3, datar, cekung, cembung. Kalau datar, jari-jarinya adalah tak terhingga. Kalau cekung, R nya adalah plus. Kalau cembung adalah R nya min. Sehingga kita bahas yang datar. Ingat, kita punya rumus cermin 1/S ditambah 1/S absen sama dengan 2/R. Kita masukkan ke rumus, sehingga kita 1/S ditambah 1/S absen sama dengan 2 per tak terhingga. 2 per tak terhingga adalah 0. 1/S ditambah 1/S absen sama dengan 0, sehingga 1/S sama dengan min 1/S absen, dibalik S sama dengan min S absen, sehingga jarak benda sama dengan jarak bayangan, sama besar dengan benda. Benar, karena min ini adalah maya, karena terletak di belakang maya, maka kalau maya jawabannya adalah tegak. Jawabannya betul A. Kalau lihat grafik, kita lihat, kalau kita lihat ini adalah suatu benda, kita punya aturan main, sinar datang pada cermin. Nah, sinar saat pertama dipantulkan, nah, bayangannya ke sana. Kedua, kita tarik lagi, bayang ketemu sana, sehingga ketemu ada di belakang cermin. Berarti ini H sama dengan absen, S sama dengan S absen, maka sama dengan teori. Maka jawaban yang betul adalah A. Sekarang nomor 12, UTBK Fisika nomor 12 tahun 2019. Sebuah balok plastik mungkin dimasukkan ke dalam sebuah bejana yang penuh berisi cairan.
Jika massa jenis balok, rho balok sama dengan 0,96 gram per cm3, dan massa jenis cairan, rho cairan C 1,2 gram miligram ya per cm3. Maka rasio volume balok, ditanyakan rasio balok dan cairan, volume cairan. Maka kalau ada istilah massa jenis dengan volume, kita mengingat ada materi fluida, tentang gaya Archimedes. Rumusnya gaya Archimedes adalah VA sama dengan rho VG. Ini massa jenis, ini adalah volume, ini adalah G. Sekarang kita kerjakan satu persatu. Massa jenis Archimedes tentang balok, ini balok, sama dengan massa jenis gaya Archimedes tentang cairan. Gaya Archimedes balok kita pakai rho balok volume balok kali G. Kalau cairan, rho cairan volume cairan kali G. Massa jenis balok 0,96, volume balok yang kita cari, G nya kita coret sama dengan massa jenis cairan 1,2 volume C. Ingat, yang diminta adalah perbandingan balok terhadap cairan. Balok kita VC nya kita sebelah pindah ke kiri, berarti volume balok dibagi volume cairan sama dengan 1,2, ini ke bawah jadi 0,9. Nah, kita hitung 12/10, yang 0,96 jadi 96/100, sehingga hasilnya 12/10 kali 100/96. Kita coret-coret, hasilnya 120, ini tinggal 10/96. Kita bagi 12-an, berarti kalau 12-an di atas tinggal 10, 9 tinggal 12. 96 bagi 12 berapa? 8. 10 bagi lagi 2, 5/4. Maka perbandingannya yang betul adalah volume balok per volume cairan adalah 5/4, atau kita bisa tulis VB dibagi VC sama dengan 5/4. Maka jawaban yang betul adalah C. Nomor 13, UTBK Fisika nomor 13. Sebuah bis bergerak dengan kelajuan 20 meter sekon sambil membunyikan klakson dengan menghasilkan frekuensi 960 Hz. Seorang pengendara motor di depan bis bergerak dengan kelajuan 10. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter sekon, maka pengendara motor akan mendengar klakson. Berarti yang ditanyakan adalah frekuensi P. Nah, ini adalah materi efek Doppler. Dalam efek Doppler itu adalah VP sama dengan V plus minus VP, V plus minus VS kali FS. Untuk mengetahui plus minus itu tergantung pada bergeraknya sumber ke pendengar. Contohnya, misalkan ini adalah sumber, ini adalah sumber, ini adalah pendengar, orang ini adalah pendengar. Ingat, kecepatan udara itu bergerak dari sumber ke pendengar. Berarti V-nya ini dari sumber ke pendengar. Kalau searah dengan V, berarti nilainya itu min. Kalau berlawanan dengan V, itu nilainya plus. Contohnya, misalkan ini adalah sumber, dia bergerak ke kanan, ini orang, dia bergerak ke kiri, ini adalah V sumber, ini V pendengar. Ingat, ini sumber, ini pendengar, V nya arah sumber,
S ke P, V. Maka yang searah adalah VS, berarti VS itu adalah min, VP adalah plus. Maka rumus ini yang akan terjadi, FP sama dengan V plus VP, V min VS kali Fs. Ini adalah rumus tergantung nilai dari S ke P. Yang searah tadi nilainya min, yang berlawan nilai plus. Maka kita kerjakan sekarang nomor 13. Sebuah base bergerak dengan kelajuan, ini base, ini adalah base, dengan kelajuannya V-nya 20 meter per sekon. Di depannya maka ada motor, ini adalah motor, orang naik motor. Berarti ini adalah dengan kelajuannya 10 bergerak, V-nya adalah 10. Berarti ini sumber, ini pendengar. Berarti ini F sumber, nilainya adalah 960 Hz. Ini yang ditanyakan frekuensi pendengar. Ingat, dari sumber ke pendengar kecepatan udara V yang searah, semua searah, berarti VS-nya nanti jadi min, VP-nya juga jadi min. Maka rumus yang terjadi adalah FP sama dengan V min VP, V min VS kali Fs. Kita masukkan V-nya 340, VP-nya 10 per 340 dikurangi 20 kali frekuensi sumbernya 960. Kalau kita kerjakan 340 ke 10, 330 per 340 kurangi 20, 320 kali 960. Kita coret, bagi 320 adalah 1, bagi 310 adalah 3. Maka 3 kali 330 sama dengan 990 Hz. Maka BP-nya adalah ketemu 990 Hz. Jawaban yang betul adalah D. Ini ada jawabannya. Kita nomor 14, UTBK Fisika nomor 14 tahun 2019. Perhatikan gambar di bawah ini, A dan B. Dari gambar di atas wadah A, S terbuat dari air murni, dan wadah B terbuat dari air asin plus garam yang masanya sama. Diamati S dari air asin pada suhu yang sama lebih banyak mencair. Hal ini terjadi karena kita lihat teorinya. Wadah A ini adalah A, isinya di S murni. Kalau ini wadah B, ini adalah S plus garam. Sehingga kalau kita lihat gambar rumusnya ini ada termasuk kalor. Berarti kalor kita punya dua rumus. Satu, Q sama dengan mc delta T. Satunya Q sama dengan M kali R. Kalau delta T itu mengalami perubahan suhu, kalau L tidak ada mengalami perubahan suhu, suhunya sama. Maka dalam teori ini kita lihat, kalau dari gambar di atas wadah S terbuat dari air murni dan wadah BS terbuat dari air asin yang masanya sama, M-nya sama, M-nya sama, berarti M-nya di S sama di S plus garam. Suhunya sama, TA-nya sama, TS-nya sama. Maka kalau sudah sama, tidak ada perubahan suhu. Maka kalau tidak ada perubahan suhu, yang dipakai rumus adalah Qm sama dengan kali R. Berarti yang dibahas adalah kalor lebur. Kalau lihat di gambar A dengan B, kalau leburnya B itu lebih besar daripada A karena dia melebur hancur. Berarti kalau lebur B lebih besar dari A, atau kalau lebur A lebih kecil dari B. Kita jawab yang urusan dengan kalau lebur. C, kalau lebur air murni lebih besar daripada kalau lebur air garam. Salah, karena B yang lebih besar daripada A. Kedua, kalau lebur air murni lebih kecil, benar, daripada B. Maka yang jawabannya betul adalah D. Sekarang kita soal nomor 15 UTBK Fisika nomor 15 tahun 2019. Kalau kita lihat grafik P terhadap V, berarti kalau P terhadap V berarti ini adalah grafik termodinamika. Proses siklus A, B, C. A
BCA. Suatu gas ideal monoatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika seperti ditunjukkan pada gambar. Proses AB adalah proses isotermis. Jika T adalah suhu gas ketika dalam keadaan A dan konstanta gas umum sama dengan R, kerja yang dilakukan gas pada proses CA adalah, kalau kita lihat materi ini adalah termodinamika, kita mencari usaha dalam materi termodinamika. Usaha itu lambangnya W. Konsepnya W sama dengan P kali delta V. Tapi ingat, ini adalah usaha, tapi kita dalam termodinamika ada beberapa proses. Pertama kita lihat proses dulu. Prosesnya termodinamika ada 4. Isotermis, isobarik, isokorik, adiabatis. Adiabatik. Isotermis adalah T-nya tetap. Isobarik adalah P-nya tetap. Isokorik V-nya tetap, volumenya tetap. Adiabatis tidak ada pertukaran kalor, maka G-nya sama dengan 0. Kalau lihat di dalam grafik yang ditanyakan adalah proses CA. CA adalah P-nya tetap. Berarti gambar CA itu adalah proses isobarik. Yang dikerjakan adalah proses isobarik. Kalau di dalam proses isobarik itu adalah W sama dengan P kali delta V. Sehingga kita tulis P sama dengan V2 kurangi V1. Ini adalah proses isobarik. Kalau proses isobarik, maka kalau kita lihat, ingat, kita hubungkan dengan gas ideal, persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal. Persamaannya PV sama dengan nRT. Nah, sehingga kalau W sama dengan P kali delta V, maka PV-nya bisa diganti NR delta T. Maka usaha pada proses isobarik bisa P kali delta V atau N kali delta T. Tapi ingat, karena ini adalah proses dari A ke C. Kalau proses A ke C, maka usahanya adalah WAC sama dengan P kali delta V atau NR delta T. Kalau dibalik, WCA berarti berlawanan P kali delta V atau min NR delta T. Tadi usahanya sudah dapat, berarti min NR delta T. Tapi ingat, karena kita diminta itu adalah, ini adalah A, ini adalah C, arahnya ke sini. T-nya yang diketahui ini, T-nya di proses keadaan A, T keadaan A. Maka kalau kita hubungkan bisa pakai rumus W, karena usaha yang ada dilakukan A, berarti usahakan rumusnya P kali delta V. P nya di A berarti adalah P2, ke bawahnya adalah V1. Maka proses dari C ke A mengalami 2 energi kerja, berarti rumusnya adalah min NR delta T ditambah P2 kali V1. Maka ini yang betul jawabannya adalah C. Terima kasih. Agar materi ini bisa berjalan selalu, jangan lupa like, comment, subscribe channel PCU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.